Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan pengacara muda menghamili dua janda tua sekaligus. Kok bisa? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Bekasi sore itu berwarna kelabu, seakan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di sebuah kantor hukum yang megah, Rama duduk di balik mejanya, memperhatikan dua perempuan tua yang duduk di hadapannya. Mereka adalah Bu Surti dan Bu Sumarni, dua janda yang datang dengan wajah penuh ketegangan. "Kami ingin Anda memenangkan kasus ini, Rama," suara Bu Surti bergetar. "Tanah itu milik suami saya. Saya tidak akan membiarkan dia merebutnya." "Tanah itu juga milik suami saya," sela Bu Sumarni tajam. "Kami menikah lebih dulu. Jadi, hak waris ada pada saya." Rama menyesap kopinya perlahan, memperhatikan sorot mata mereka yang dipenuhi kebencian. Kasus ini lebih dari sekadar warisan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat kedua wanita ini begitu bersikeras. "Tanpa surat warisan yang sah, ini akan menjadi kasus yang rumit," kata Rama dengan nada tenang. "Tapi saya bisa memastikan bahwa salah satu dari kalian yang akan menang." Ia melihat bagaimana kedua wanita itu saling menatap dengan sorot mata penuh dendam. Situasi seperti ini adalah lahan yang subur bagi seseorang seperti dirinya. Ia tidak hanya bisa memenangkan kasus ini, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Malamnya, Rama duduk di apartemennya, mempelajari dokumen kasus dengan seksama. Semakin ia menggali, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Tidak ada sertifikat tanah yang jelas. Tidak ada bukti kepemilikan yang kuat. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Dulu, kedua janda ini pernah hamil secara bersamaan. Tapi anehnya, tidak ada satupun catatan tentang anak-anak mereka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah mereka melahirkan. Angin malam berdesir di luar jendela. Rama menutup berkas itu perlahan. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik warisan ini. Dan ia bertekad untuk menemukannya. Matahari siang terik menyinari rumah Bu Surti. Rama duduk di ruang tamu, memperhatikan wanita tua itu menuangkan teh ke dalam cangkir dengan tangan yang sedikit gemetar. "Rama, kamu pengacara yang hebat. Aku percaya kau bisa memenangkan ini untukku," katanya dengan suara lembut. Namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik nada suaranya. Rama tersenyum tipis. "Saya akan melakukan yang terbaik, Bu. Tapi saya butuh lebih banyak informasi tentang suami Anda. Bagaimana hubungan kalian sebelum beliau meninggal?" Bu Surti menghela napas panjang. Dia pria yang baik, tapi ada sesuatu yang selalu mengganggu hatinya. Dia sering menyebut nama perempuan lain dalam tidurnya. Perempuan yang ternyata adalah Sumarni. Rama menatapnya tajam. "Jadi kalian tahu satu sama lain sejak dulu?" Bu Surti mengangguk pelan. "Kami bukan sekadar saingan dalam harta, Rama. Kami adalah musuh lama." Malam harinya, Rama pergi ke rumah Bu Sumarni. Suasananya lebih sepi dibandingkan rumah Bu Surti, tapi ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Wanita itu duduk di sofa, menatap Rama dengan sorot mata penuh harap. "Aku tahu kenapa kau datang," katanya sebelum Rama sempat membuka suara. "Kau ingin tahu tentang masa lalu kami, bukan?" Rama mengangguk. "Saya hanya ingin memahami kasus ini lebih dalam." Bu Sumarni tersenyum samar. "Dulu, aku dan Surti memang berbagi seorang pria yang sama. Tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan darimu, Rama. Sesuatu yang bahkan aku pun tidak bisa mengungkapnya." Rama menatapnya dalam diam. Ia merasakan hawa dingin di tengkuknya. Ada sesuatu di balik kasus ini yang lebih dari sekadar warisan. Lalu, tanpa peringatan, Bu Sumarni meraih tangan Rama dengan erat. "Kamu pria cerdas, Rama. Aku butuh seseorang seperti kamu di sisiku." Suaranya bergetar, penuh makna. Saat itu juga,
Rama tahu bahwa kedua wanita ini tidak hanya bertarung untuk tanah. Mereka bertarung untuk sesuatu yang lebih berharga. Dan ia telah terperangkap di tengah-tengahnya. Hujan turun deras di luar jendela apartemen Rama. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke segelas whisky yang belum ia sentuh. Pikirannya penuh dengan wajah Bu Surti dan Bu Sumarni. Kedua wanita itu tidak hanya terobsesi pada warisan, tapi juga pada dirinya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Surti. Datanglah malam ini. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Rama mendesah, tapi tetap bangkit. Ia tahu ini bukan sekadar pembicaraan soal warisan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan Bu Surti. Saat ia tiba di rumahnya, suasana terasa aneh. Lampu remang-remang. Aroma dupa memenuhi ruangan. Bu Surti sudah menunggunya di ruang tamu, mengenakan kebaya merah yang mencolok. Aku tahu kau pria yang cerdas, Rama, katanya sambil menuangkan teh. Aku tahu kau bisa melihat lebih dari sekadar dokumen hukum. Rama mengangkat alis. Apa maksud ibu? Bu Surti tersenyum, lalu mendekat. Aku tidak hanya ingin menang di pengadilan, Rama. Aku ingin memastikan bahwa warisan ini benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Aku butuh seseorang yang bisa menjaga semuanya tetap terkendali. Ia meraih tangan Rama, menggenggamnya erat. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Rama sulit berpaling. Dan malam itu, Rama tidak pulang. Namun, yang tidak ia duga, di saat yang sama, Bu Sumarni juga menunggunya di rumahnya. Malam berikutnya, giliran Bu Sumarni yang mengundangnya. Rama tidak ingin datang, tapi ada sesuatu yang menariknya. Seperti magnet, seperti takdir yang tak bisa dihindari. Ketika ia tiba, Bu Sumarni menyambutnya dengan senyum penuh arti. Kau tak mungkin hanya berpihak pada satu orang, Rama. Aku juga punya sesuatu untukmu. Dan sekali lagi, malam itu menjadi milik mereka. Rama tidak sadar bahwa dalam permainan ini, ia bukan hanya pemain. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Rama terbangun dengan perasaan gelisah. Semalaman ia tak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi oleh kejadian yang baru saja ia lalui. Ia menatap langit-langit kamar apartemennya, mencoba mengusir bayang-bayang yang mulai menghantuinya. Ponselnya berdering. Sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal. Kau harus datang ke rumah sakit sekarang. Ini darurat. Jantung Rama berdegup cepat. Ia segera mengambil kunci mobil dan melesat menuju rumah sakit yang tertera dalam pesan. Setibanya di sana, ia menemukan sesuatu yang di luar akal sehatnya. Bu Surti dan Bu Sumarni duduk di ruang pemeriksaan. Wajah mereka pucat. Seorang dokter berdiri di hadapan mereka dengan ekspresi bingung, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Pak Rama? Suara dokter itu terdengar ragu. Ya, saya. Ada apa sebenarnya? Dokter menarik napas panjang sebelum menjawab. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kedua pasien ini hamil. Dunia terasa berhenti sejenak. Rama menatap kedua wanita itu dengan mata melebar. Hamil? Ia mengulang kata itu, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Kami sudah melakukan pemeriksaan berulang kali, lanjut dokter itu. Usia mereka sudah melewati masa menopause. Mustahil bagi mereka untuk bisa hamil secara alami. Tapi hasilnya jelas, mereka sedang mengandung. Ruangan itu mendadak hening. Bu Surti dan Bu Sumarni saling melirik, namun ekspresi mereka sulit dibaca. Rama merasa tenggorokannya kering. Tidak mungkin, bisiknya. Namun, fakta sudah berbicara. Kedua wanita itu hamil. Dan lebih gila lagi, mereka hamil dalam waktu yang bersamaan. Di luar rumah sakit, angin berhembus kencang. Seolah memberi pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti di depan. Rama duduk diam di dalam mobilnya, menatap kosong ke arah jalanan Bekasi yang mulai gelap. Pikirannya berantakan.
Ini tidak masuk akal. Secara medis, mustahil bagi wanita seusia Bu Surti dan Bu Sumarni untuk bisa hamil. Tapi hasil pemeriksaan tidak bisa dibantah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti menggali lebih dalam, atau kau akan menyesal. Jantung Rama berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mengawasinya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kembali ke apartemen, ia mencoba menyusun potongan teka-teki ini. Apakah ini kebetulan? Atau ada seseorang yang sengaja memainkan semua ini? Saat itu juga, suara ketukan terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. Rama menatap pintu itu dengan waspada. Ia meraih gagang pintu, lalu membukanya perlahan. Di baliknya, Bu Sumarni berdiri, wajahnya pucat. Aku harus bicara denganmu, bisiknya. Rama membukakan pintu, membiarkan wanita itu masuk. Bu Sumarni berjalan masuk dengan langkah tergesa-gesa, lalu duduk di sofa. Ada yang tidak beres, Rama. Suaranya terdengar gemetar. Kehamilan ini bukan sesuatu yang normal. Rama menatapnya tajam. Apa maksudmu? Bu Sumarni menghela napas panjang. Aku tidak ingat bagaimana ini bisa terjadi. Aku hanya tahu, setelah malam itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tubuhku. Suasana mendadak terasa berat. Rama mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Bu Sumarni. Lalu, tiba-tiba, ponsel Bu Sumarni berdering. Ia menatap layarnya. Lalu wajahnya semakin pucat. Surti, katanya lirih. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu dan menyambungkan ke loudspeaker. Dari seberang, suara Bu Surti terdengar. Kita harus bertemu. Sekarang. Lalu sambungan terputus. Angin berhembus kencang dari jendela yang sedikit terbuka. Seolah membawa pesan bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai mereka. Rama dan Bu Sumarni tiba di rumah Bu Surti tepat saat hujan mulai turun. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Seakan-akan seseorang telah menunggu kedatangan mereka. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, Bu Surti duduk di kursi rotan. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Di depannya, ada secangkir teh yang masih mengepulkan uap. Kalian datang, katanya dengan suara pelan. Rama menatapnya dengan curiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku butuh jawaban, Bu. Bu Surti tidak langsung menjawab. Ia merogoh sesuatu dari dalam lemari kayu di belakangnya, lalu meletakkannya di atas meja. Sebuah foto lusuh. Rama mengambilnya dan memperhatikan dengan seksama. Di dalam foto itu, terlihat dua pria berdiri berdampingan. Wajah mereka mirip, terlalu mirip. Seolah mereka adalah orang yang sama, tapi dalam kehidupan yang berbeda. Itu suamiku dan suami Sumarni, kata Bu Surti dengan suara bergetar. Mereka bukan dua orang yang berbeda, Rama. Mereka adalah orang yang sama. Ruangan mendadak terasa dingin. Rama menatap Bu Sumarni yang kini membeku di tempatnya. Tidak, itu tidak mungkin, bisiknya. Bu Surti mengangguk. Dia menikahi kita berdua tanpa kita sadari. Dia hidup dalam dua kehidupan, dua rumah tangga, dua istri. Dan yang lebih mengerikan, saat kami berdua hamil dulu, anak-anak kami hilang. Rama merasa tenggorokannya kering. Apa maksudnya hilang? Bu Surti menggigit bibirnya. Kami berdua pingsan saat persalinan. Ketika sadar, tidak ada bayi, tidak ada jejak. Semua orang yang seharusnya membantu kami bungkam. Seakan anak-anak itu tidak pernah ada. Angin berhembus melalui jendela yang setengah terbuka, membawa hawa dingin yang menyelinap ke dalam tulang. Rama menelan ludah. Dan sekarang kalian hamil lagi, di usia yang mustahil. Bu Surti menatapnya tajam. Ini bukan kebetulan, Rama. Seseorang mengatur semua ini. Dan aku yakin,
Mereka akan segera datang untuk mengambil sesuatu dari kita. Dari luar rumah, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mereka tidak sendirian. Langkah kaki itu semakin jelas terdengar, seakan menghampiri mereka dari segala arah. Rumah Bu Surti yang semula tenang kini terasa semakin sesak. Suara hujan yang terus mengguyur hanya menambah kesan menegangkan di dalam ruangan. Rama berdiri, memandang sekeliling, mencoba mencari jalan keluar atau setidaknya sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Namun yang ia temukan hanyalah suasana yang semakin menindih. Bu Surti dan Bu Sumarni duduk dengan wajah pucat, saling bertukar pandang seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Siapa yang datang?" tanya Rama. Suaranya bergetar. Bu Surti menatapnya dengan sorot mata yang penuh ketakutan. "Mereka yang selama ini mengendalikan hidup kami. Mereka yang tahu segalanya." Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan keras, dan seorang pria tinggi besar memasuki ruangan. Di belakangnya, dua orang lainnya mengikuti, mengenakan pakaian hitam dan masker yang menutupi wajah mereka. Pria itu tersenyum dingin, dan matanya memandang tajam ke arah Rama. "Rama, akhirnya kita bertemu." Rama mundur beberapa langkah, merasakan hawa dingin yang semakin menekan. "Kau, siapa?" Pria itu tidak segera menjawab. Ia hanya melangkah lebih dekat, kemudian berhenti tepat di hadapan Bu Surti dan Bu Sumarni. "Kami sudah tahu semuanya. Bu Surti, Bu Sumarni. Kalian pikir bisa bersembunyi selamanya?" Suasana menjadi semakin tegang. Bu Surti menggenggam tangan Bu Sumarni dengan erat, sementara Rama merasa tubuhnya kaku, terperangkap dalam permainan yang tak ia mengerti. "Kami adalah bagian dari yang lebih besar," lanjut pria itu dengan suara rendah, seolah berbisik. "Dan anak-anak yang hilang itu, mereka adalah bagian dari apa yang sedang terjadi sekarang." Rama menatap pria itu dengan bingung. "Apa maksudmu?" Pria itu tersenyum lebar. "Kalian masih belum mengerti, ya? Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan takdir kalian." Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, pria itu melambaikan tangan, dan kedua orang yang bersamanya maju, mengikat tangan Bu Surti dan Bu Sumarni dengan tali yang kuat. "Ini baru permulaan. Rama, kalian akan segera tahu semuanya." Rama mencoba melangkah mundur, tapi satu dari orang yang mengawasi menahannya. "Tidak ada jalan keluar. Rama, semua ini sudah diatur. Kami hanya menunggu waktu yang tepat." Pintu rumah Bu Surti tertutup dengan keras. Suara hujan semakin deras di luar. Rama merasa seolah-olah ia terjebak dalam sebuah labirin yang tak bisa keluar. Sesuatu yang lebih besar sedang mengintainya, dan tak ada cara untuk menghindar. Rama terdiam, terperangkap dalam kekacauan yang semakin mencekam. Hujan di luar makin deras, memukul atap rumah Bu Surti dengan suara seperti dentuman keras. Setiap detik yang berlalu seolah menambah ketegangan yang mengikat. Pria tinggi besar itu masih berdiri di depan mereka. Tatapannya tajam seperti pisau. "Kalian berpikir bisa melarikan diri dari ini?" Suaranya terdengar rendah dan penuh ancaman. Rama menelan ludah, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin sempit. Tali yang mengikat Bu Surti dan Bu Sumarni seolah mengingatkan bahwa mereka semua berada dalam cengkeraman yang sama. "Kalian sudah tahu banyak," kata Rama, berusaha untuk tetap tenang. "Tapi kenapa semua ini terjadi? Kenapa aku?" Pria itu tersenyum sinis. "Kalian sudah menjadi bagian dari permainan ini sejak lama. Rama, kalian tidak bisa keluar. Kehamilan mereka, kehilangan anak-anak mereka, semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan kini, kalian akan memainkan peran kalian." "Rencana apa?" tanya Rama, meski ia sudah bisa menebak bahwa jawabannya akan lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Pria itu mengangkat bahu. "Tidak ada yang perlu kau tahu sekarang. Yang perlu kau pahami adalah, permainan ini sudah dimulai, dan kalian tidak bisa menghindari takdir. Kalian akan bermain sesuai aturan." Bu Surti dan Bu Sumarni menundukkan kepala, seolah mereka sudah terlalu lelah untuk melawan.
Hanya ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Jika kalian ingin selamat, lanjut pria itu dengan nada serius, kalian harus mengikuti semua instruksi kami. Tidak ada tempat untuk keraguan. Rama merasa gelombang ketakutan menguasai tubuhnya. Apa yang bisa ia lakukan? Semua ini seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar rumah, memecah keheningan yang tegang. Suara langkah kaki, banyak orang, semakin mendekat. Rama menatap pria itu dengan cemas. Siapa lagi yang datang? Pria itu tersenyum lebar. Itulah yang akan menentukan apakah kalian masih punya waktu untuk bertahan hidup. Pintu depan rumah Bu Surti kembali terbuka, dan bayangan gelap tampak masuk, diikuti suara berat yang menggetarkan lantai. Pintu rumah Bu Surti terbuka lebar, dan suara langkah kaki berat itu semakin mendekat. Rama menegakkan tubuhnya, berusaha menyembunyikan ketegangan yang melanda dirinya. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada ruang untuk keraguan atau kebingungan. Seorang pria tinggi, berjas gelap, muncul di ambang pintu. Matanya tajam dan penuh teka-teki. Ia bukan orang yang sama seperti yang datang sebelumnya. Wajahnya menunjukkan kekuatan dan pengaruh yang besar. Apakah semuanya sudah siap? Suara pria itu terdengar datar, seolah tidak ada emosi sama sekali. Pria tinggi besar yang sudah ada di dalam ruangan menjawab dengan cepat. Ya, semuanya telah siap, Tuan. Kami hanya menunggu perintah. Rama menatap pria baru itu dengan penuh curiga. Siapa Anda? Pria itu mengabaikan pertanyaan Rama dan malah menatap Bu Surti dan Bu Sumarni yang masih terikat di kursi dengan wajah pucat. Kalian berdua sudah lama menjadi bagian dari rencana ini, tapi kalian masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Bu Surti dan Bu Sumarni hanya diam. Tidak ada ekspresi di wajah mereka selain keletihan yang mendalam. Mereka tahu sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung, tetapi apa itu, mereka tidak bisa menjelaskan. Rama, pria itu akhirnya menatap Rama dengan pandangan tajam. Semua yang terjadi pada kalian, semua yang telah kalian alami, adalah hasil dari eksperimen besar yang sudah dimulai sejak puluhan tahun lalu. Kehamilan mereka, anak-anak yang hilang, dan bahkan semua peristiwa yang telah terjadi belakangan ini, adalah bagian dari tujuan yang lebih besar. Rama merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Eksperimen? Apa maksudmu? Pria itu tersenyum samar, namun senyum itu terasa penuh ancaman. Kami telah menguji kemampuan manusia untuk bertahan dalam keadaan ekstrim, untuk melawan takdir yang sudah digariskan. Kalian adalah subjek kami. Semua ini telah direncanakan sejak lama. Rama mencoba mencerna semua kata-kata itu. Jadi, ini semua hanya percobaan? Kami hanya pion. Pria itu mengangguk. Ya, tetapi ada satu hal yang tidak kalian ketahui. Kalian berdua, Bu Surti dan Bu Sumarni, tidak hanya berperan sebagai subjek percobaan. Kalian berdua memiliki potensi yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Bu Surti dan Bu Sumarni tetap diam, seolah tak mampu lagi melawan atau bertanya lebih lanjut. Namun, ekspresi mereka jelas menunjukkan bahwa mereka tahu lebih banyak dari yang mereka ungkapkan. Pria itu melangkah mendekat dan berdiri di hadapan Rama. Kalian akan diberi pilihan, Rama. Pilihan yang akan mengubah segalanya. Rama hanya bisa menatapnya dengan bingung dan ketakutan. Pilihan apa yang dimaksud? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tiba-tiba, lampu rumah Bu Surti berkedip-kedip, dan suara derap langkah semakin keras terdengar dari luar. Ada banyak orang. Semuanya datang untuk tujuan yang tidak jelas. Semua perasaan cemas yang Rama rasakan terasa semakin mencekam, dan ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya, dan hidup mereka semua, tidak akan pernah sama lagi. Suasana di rumah Bu Surti semakin tegang. Lampu yang berkedip-kedip membuat bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak mengancam. Derap langkah kaki yang datang dari luar semakin keras,
menambah ketegangan yang sudah tak tertahankan. Pria yang baru masuk ke dalam rumah itu tetap berdiri di depan Rama. Matanya menyorot tajam. Kalian akan segera dihadapkan pada pilihan, Rama. Pilihan yang akan menentukan masa depan kalian dan masa depan dunia ini. Rama merasa tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar keras. Pilihan apa yang kalian maksud? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum. Namun senyum itu tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Kalian berdua, Bu Surti dan Bu Sumarni, sudah menjadi bagian dari eksperimen ini sejak awal. Namun, kini waktunya tiba untuk melangkah ke tahap berikutnya. Hanya satu dari kalian yang bisa bertahan. Rama menatap pria itu dengan bingung. Apa yang kau bicarakan? Apa yang harus kami lakukan? Keseluruhan eksperimen ini, pria itu melanjutkan dengan tenang, adalah untuk melihat seberapa jauh manusia bisa dipaksa untuk bertahan, untuk memilih antara hidup dan mati. Bu Surti atau Bu Sumarni, salah satu dari mereka harus mengorbankan diri demi yang lain. Dan kalian, Rama, akan menjadi hakimnya. Pikiran Rama berputar cepat. Otaknya seperti terjebak dalam pusaran. Kalian ingin aku memilih siapa yang harus mati? Pria itu mengangguk. Ya, salah satu dari mereka harus mati. Itu adalah satu-satunya cara agar eksperimen ini berhasil. Rama merasa dadanya sesak. Wajah Bu Surti dan Bu Sumarni tampak tertekan. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menatapnya, seolah menunggu keputusan. Aku tidak bisa. Suara Rama bergetar. Aku tidak bisa memilih siapa yang harus mati. Ini gila. Namun, pria itu hanya tertawa dingin. Ini bukan tentang apa yang bisa atau tidak bisa kamu lakukan, Rama. Ini tentang takdir. Kalian sudah terlibat lebih dalam daripada yang kalian tahu. Pilihannya hanya ada satu. Dan kalian akan melangkah ke depan, tak peduli apapun yang terjadi. Rama merasa dunia di sekelilingnya menjadi semakin gelap. Tak ada jalan keluar. Tak ada ruang untuk menolak. Semua ini sudah diatur, dan ia hanya bisa mengikuti alur permainan yang sudah digariskan. Ia menoleh ke Bu Surti dan Bu Sumarni. Wajah mereka tampak lelah, penuh kecemasan, dan tidak ada lagi harapan di mata mereka. Ini bukan hanya tentang kalian, lanjut pria itu. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah dunia, mengubah segalanya. Rama terdiam. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal hidup dan mati satu orang, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar, yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Semua mata tertuju padanya, menunggu jawabannya. Rama berdiri di tengah ruangan yang penuh ketegangan, tubuhnya terasa seperti terikat dalam belenggu yang tak terlihat. Pilihan yang ada di depan mata bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan dengan rasional. Tak ada lagi ruang untuk kebingungan, hanya ada keputusan yang harus diambil. Matanya beralih ke Bu Surti dan Bu Sumarni yang terikat di kursi. Wajah mereka penuh kecemasan. Mereka menatap Rama, seolah menunggu nasib mereka ditentukan oleh pria yang berdiri di depan mereka. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Pria itu yang berdiri di depan mereka hanya tersenyum. Senyuman dingin yang membuat bulu kuduk Rama merinding. Sudah waktunya untuk memilih. Rama, pilih siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan berkorban. Rama mengalihkan pandangannya ke pria itu. Kenapa kalian melakukan semua ini? Apa yang kalian inginkan? Pria itu hanya tertawa pelan. Apa yang kami inginkan tidak penting. Yang penting adalah eksperimen ini. Kami perlu melihat apakah manusia bisa bertahan dalam kondisi yang tak terbayangkan. Bagaimana mereka akan bereaksi ketika dipaksa untuk memilih antara hidup dan mati. Rama menggigit bibirnya, berusaha keras untuk tetap berpikir jernih. Namun, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang semakin dalam. Waktu seperti berhenti, dan ia merasa terjebak dalam labirin yang tak bisa ia hindari. Bu Surti akhirnya membuka mulut. Rama, kalau ini harus terjadi, pilihlah yang benar. Rama menatapnya, dan suara itu,
Suara Bu Surti yang lemah namun penuh pengertian, membuat dadanya terasa sesak. Yang benar? Apa maksudmu? Bu Surti menghela napas panjang. Kami sudah hidup cukup lama. Keputusan ini harus diambil dengan hati, bukan dengan pikiran semata. Kalian berdua lebih muda. Kalian punya kesempatan untuk hidup lebih panjang. Itu yang harus jadi pertimbangan. Bu Sumarni menambahkan, suaranya penuh penyesalan. Kami sudah menjalani kehidupan kami. Rama, biarkan kami yang memutuskan ini. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Rama merasa perasaan bersalah mulai merayap ke dalam dirinya. Kedua wanita itu, yang sudah begitu lama hidup dengan penderitaan dan kehilangan, kini menyerahkan nasib mereka ke tangannya. Pria yang berdiri di depan mereka tidak bergerak, tetap menunggu dengan sabar. Waktunya hampir habis. Rama, keputusanmu akan menentukan segalanya. Rama menatap Bu Surti dan Bu Sumarni, lalu kembali menoleh pada pria itu. Semua yang terjadi terasa seperti sebuah ilusi yang tak bisa ia pahami. Namun satu hal yang ia tahu, pilihan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Jika aku memilih salah satu, apa yang akan terjadi padaku? Tanya Rama, suara gemetar. Pria itu menjawab dengan tenang. Kamu akan menerima konsekuensinya. Dan kami akan melanjutkan eksperimen kami. Jika kamu memilih dengan benar, mungkin ada harapan. Jika tidak, kami akan menghapus jejakmu dari permainan ini. Rama menutup matanya, mencoba merasakan apa yang ada dalam dirinya, dan mencari jawaban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan di luar rumah semakin keras, menciptakan suara gemuruh yang mengisi ruang di antara mereka. Rama berdiri di tengah ruangan, perasaan bersalah dan kebingungan merasuki setiap inci tubuhnya. Hujan yang terus mengguyur membuat suasana semakin suram, seakan alam pun ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah Bu Surti. Waktu semakin mendekat, dan Rama tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Keputusan harus diambil, keputusan yang akan menentukan hidup atau mati, bukan hanya untuk Bu Surti dan Bu Sumarni, tetapi untuk dirinya sendiri juga. Dia menatap kedua wanita itu, masing-masing terikat di kursi dengan mata yang penuh pengertian. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa mereka tak bisa lagi menghindari takdir yang sudah digariskan. Rama menundukkan kepala, mencoba meredakan perasaan yang membebaninya. Apa yang harus aku pilih? Gumamnya pada diri sendiri. Apa yang benar? Bu Surti dan Bu Sumarni saling berpandang, dan dalam sekejap, mereka memahami bahwa waktu Rama hampir habis. Bu Surti berbicara dengan suara lembut namun tegas. Rama, jangan biarkan mereka menang. Ingat, keputusan ini lebih dari sekadar hidup dan mati. Ini adalah tentang memilih yang terbaik untuk masa depan. Bu Sumarni mengangguk, meskipun tampak lelah. Kami sudah siap. Rama, kalau waktunya datang, biarkanlah kami yang menghadapinya. Rama merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Kedua wanita yang telah menjalani hidup penuh penderitaan, kini menyerahkan keputusan hidup mereka padanya. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa beratnya beban yang harus ia pikul. Pria yang berdiri di depan mereka hanya tersenyum, senyum penuh perhitungan, seakan ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Waktu hampir habis. Rama, pilihlah dengan bijak. Rama menatapnya dengan penuh ketegasan. Kenapa kalian melakukan semua ini? Apa yang kalian inginkan dari kami? Pria itu menjawab dengan suara yang tenang namun menegangkan. Kami menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hidup kalian. Rama, kami ingin melihat apakah manusia bisa melawan takdir. Kami ingin tahu apakah kalian bisa membuat keputusan yang tepat di bawah tekanan yang luar biasa. Kami ingin melihat sejauh mana kalian mampu berkorban. Rama menatap Bu Surti dan Bu Sumarni satu kali lagi, merasakan beban pilihan yang sangat besar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, semuanya akan berubah. Dunia yang ia kenal, hidup yang ia jalani, tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Ini bukan hanya tentang mereka, kata pria itu,
menambah berat pikiran Rama. Ini tentang masa depan kalian, Rama. Tentang apakah kalian akan menjadi bagian dari eksperimen yang lebih besar. Rama menggenggam erat tangannya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa memilih antara kalian berdua. Keheningan yang panjang mengisi ruangan itu. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada Rama, menunggu pilihannya. Bu Surti dan Bu Sumarni, meski lelah, tetap menatapnya dengan mata yang penuh harapan, namun juga penuh keteguhan. Mereka sudah siap. Dengan suara berat, Rama akhirnya berkata, aku memilih kalian berdua hidup. Aku tidak bisa mengorbankan siapapun. Namun, pria itu hanya mengangkat alis dan tersenyum dingin. Kamu pikir kamu bisa memilih mereka berdua hidup? Itu bukan pilihan yang bisa kamu buat, Rama. Pintu rumah Bu Surti yang terbuka sedikit kembali tertutup rapat. Suara hujan semakin mengeras, dan gelap menyelimuti mereka semua. Keheningan yang panjang melanda rumah Bu Surti. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir, dan Rama merasa dirinya terjebak dalam pilihan yang tak bisa ia hindari. Pria itu, yang sejak awal menjadi kekuatan di balik semua kejadian ini, tersenyum lebar, seolah puas dengan pergolakan batin yang dirasakannya. Namun, dalam hatinya, Rama tahu satu hal pasti, keputusan yang telah diambilnya bukanlah keputusan yang mudah, tetapi itulah yang dianggapnya benar. Kehidupan adalah serangkaian ujian, dan setiap langkah kita adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, setiap pilihan yang dihadapi adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Dalam situasi yang penuh tekanan dan kebingungan, banyak yang mungkin berpikir bahwa pilihan kita hanya bergantung pada keinginan dan ambisi pribadi. Namun, sejatinya, semua itu kembali kepada keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Al-Ankabut 2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Ujian itu bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti halnya Rama yang dipaksa memilih antara dua orang yang sangat ia sayangi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita merespons ujian tersebut. Apakah kita bersabar, berusaha berbuat baik, dan tetap bergantung pada petunjuknya. Dalam cerita ini, Rama dihadapkan pada ujian besar, dan dalam pergolakan batinnya, ia harus memilih antara hidup dan mati, antara yang benar dan salah. Keputusan yang diambilnya pun mencerminkan perjuangan manusia dalam menghadapi dilema yang tak terelakkan. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa setiap ujian yang kita hadapi, meskipun terasa sangat berat dan menyesakan, pasti ada jalan keluar dan kemudahan di baliknya. Keputusan yang diambil oleh Rama, meskipun tampak sangat sulit, menggambarkan usaha manusia untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan keyakinannya. Keinginan untuk memilih yang terbaik, meskipun tidak selalu mudah, adalah bagian dari pencarian kebenaran dalam hidup. Akhirnya, cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan pilihan yang sulit. Setiap keputusan yang kita buat akan membawa kita menuju takdir yang telah digariskannya. Namun di balik itu, kita juga diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang paling sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Setiap ujian adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dekat dengannya. Rama mungkin tidak sepenuhnya memahami segala yang terjadi, tetapi melalui pilihan dan pengorbanannya, ia akhirnya menemukan bahwa kebenaran yang sejati adalah keputusan yang dilandasi dengan keikhlasan dan kesetiaan kepada apa yang baik. Ujian hidup yang datang tak pernah mudah. Namun dengan iman dan ketekunan, setiap kesulitan akan diikuti dengan kemudahan yang datang dari Allah.